Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afwardana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu proses audit dan perencanaan pemeriksaan. Jangan khawatir, di sini kita akan membicarakan dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan nyata kita, bukan hanya teori yang kaku. Oke, sebelumnya masuk kita ke materi, coba Anda bayangkan kalau teman-teman itu ingin pergi atau jalan-jalan ke kota. Apa yang biasanya dilakukan? Nah, yang pasti itu merencanakan kan. Nah, kita harus merencanakan dulu kita itu mau kemana, kita naik apa aja yang dibawa, dan berapa biayanya yang harus disiapkan. Audit itu mirip seperti perjalanan. Tanpa perencanaan yang matang, kita akan bisa nyasar dan juga boros tenaga dan biaya. Jadi kita akan masuk ke materinya, yaitu materi utamanya, yaitu pertama adalah seleksi. Nah, seperti memilih tujuan perjalanan, auditor juga memilih area mana yang akan diperiksa. Yang kedua itu ada perencanaan. Nah, seperti menyusun itinerary, auditor menentukan strategi dan waktu yang pelaksanaan. Yang ketiga itu adalah eksekusi. Disinilah auditor itu mulai wawancara, cek dokumen, menguji transaksi. Yang keempat itu adalah pelaporan. Nah, pelaporan itu auditor menyampaikan hasil temuannya seperti kita menceritakan pengalaman perjalanan kita. Yang kelima itu tindak lanjut. Auditor memastikan rekomendasi dijalankan supaya kesalahan tidak terulang. Nah, di sini ada standar audit yang baik atau disebut dengan GAAS. Standar umum itu auditor harus ahli dan independen. Standar pekerjaan lapangan itu harus punya rencana, paham klien, dan mengumpulkan bukti. Nah, standar pelaporan itu hasil audit harus jelas, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita udah masuk ke materi humanisasi materi. Nah, kalau kita lihat audit bukan sekedar mencari kesalahan, tapi membantu perusahaan tumbuh lebih sehat. Nah, di sini kenapa bisa dibilang membantu perusahaan tumbuh lebih sehat? Nah, karena auditor itu tahu mana perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Nah, tahunya dari mana? Tahunya dari kita bisa menganalisis laporan keuangan. Kalau auditor itu menganalisis laporan keuangan, kalau misalkan laporan keuangan itu sehat, nah bisa dibuktikan atau bisa disebut kalau perusahaan itu lagi sehat. Kalau auditor juga itu bisa merekomendasikan perusahaan atau owner perusahaan untuk menginvestasi atau membeli saham di perusahaan lain. Karena dengan menganalisis laporan keuangan, auditor itu bisa tahu kalau perusahaan ini sehat, meskipun kita melihat analisis di tahun sekarang, ada auditor juga bisa menganalisis 2 tahun yang akan mendatang. Jadi auditor juga bisa menganalisis keuangannya dari sekarang dan 2 tahun mendatang. Karena kenapa? Auditor juga itu bisa melihat laporan keuangan. Ingat, auditor itu bisa melihat laporan keuangan, bisa menganalisis keuangan. Jadi dari situ auditor juga bisa tahu mana perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Nah, jadi auditor itu sama seperti dokter yang tidak hanya memberi obat tapi juga memberi cara gaya hidup sehat. Jadi auditor itu bukan polisi keuangan tapi lebih seperti dokter keuangan. Oke. Jadi kalau auditor itu, kalau misalkan Anda menjadi auditor, Anda bisa menganalisis keuangan dan juga bisa mungkin merekomendasikan mana perusahaan yang baik. Nah, jadi auditor itu bisa bikin semua perusahaan itu tidak ada kejanggalan-kejanggalan. Jadi kalau misalkan dari laporan keuangannya itu tidak ada kejanggalan, auditor itu pasti tahu. Intinya, kalau auditor itu harus profesional dan ahli dan bisa diandalkan dalam bidangnya. Makanya terkadang ketika perusahaan itu tidak percaya dengan auditor perusahaan sendiri, makanya dia itu kadang mengundang auditor eksternal. Nah, jadi
Terkadang tuh auditor itu ada internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu biasanya itu ada di dalam perusahaan. Ketika owner perusahaan itu tidak percaya dengan auditor di internalnya itu, nah perusahaan itu juga bisa mengundang atau memperkerjakan auditor eksternal. Nah, jadi auditor itu ada dua juga, eksternal dan internal. Nah, jadi ketika ada yang sekongkol akuntansi keuangan untuk memanipulasi keuangan dan juga auditor internalnya juga mengikut dengan memanipulasi keuangan, ada 3 opsi juga. Ada opsi yang ketiga. Nah, di sini ada auditor namanya auditor eksternal yang bisa disebut dengan ya kalau kantor akuntan itu the big four. Nah, di situ kalian bisa memperkerjakan auditor untuk memeriksa atau menganalisis laporan keuangan di perusahaan Anda. Jadi kalau misalkan ada kejanggalan, Anda bisa itu merekomendasikan atau saya bisa merekomendasikan dari auditor eksternal tersebut. Nah, jadi segitu aja. Jadi teman-teman, mari kita pahami bahwa perencanaan dalam audit itu sangat penting. Dengan perencanaan yang baik, berjalan lebih efisien, hasil lebih akurat, dan yang paling penting semua pihak bisa mendapatkan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.